Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani. Saya berasal dari Prodi Keperawatan dengan NIM 2101035. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul istirahat dan tidur. Definisi: istirahat suatu periode biasanya terjadi pada indikasi hal tersebut berkaitan dengan relaksasi secara simultan dari tubuh dan pikiran seseorang. Istirahat diperlukan sebagai suatu persiapan seseorang menuju tahap tidur. Berger et al. Tahun 1999. Tidur suatu keadaan di mana terjadinya penurunan persepsi reaksi individu terhadap lingkungan sekitar. Mekanisme tidur. Teori change. Peningkatan CO2 menyebabkan rasa ngantuk. Pada neurofisiologis, sekresi hormon serotonin yang menyebabkan rasa ngantuk. Teori feedback. Kelelahan seseorang menyebabkan rasa ngantuk. Tahap tidur. Tidur REM. Rapid eye move. Suatu periode tidur yang mengalami gerakan mata, kedudukan pada kelopak mata. Eyelid twist. Tidur NREM, non rapid eye move. Suatu periode di mana selama tidur tidak terlihat adanya gerakan bola mata dan kedudukan kelopak mata. Kebutuhan tidur berdasarkan usia. Pola tidur seseorang akan berbeda satu dengan lainnya sepanjang siklus hidup satu dengan usia dan tingkatan pada tumbuhan. Penurunan sering kali terjadi pada waktu yang digunakan untuk tidur secara keseluruhan, yaitu pada tidur tahap 4 NREM dan pada tidur REM. Faktor yang mempengaruhi pola tidur. Penyakit fisik. Ainis, jangka sakit yang diderita seseorang klien dapat menyebabkan seorang sulit tidur. Demikian juga dengan gangguan pernafasan, sesak nafas, hipofiksia atau hiperkamia. Peningkatan sekresi asam lambung selama tidur REM dapat menyebabkan pola tidur seseorang terganggu. Karena rasa sakit yang ditimbulkan orang iritasi pada lambung. Penyakit hipertiroidisme menyebabkan perpanjangan waktu sleep sehingga seorang mengalami kesulitan untuk tidur. Gaya hidup. Seseorang yang mengalami kelelahan akan mudah untuk tidur. Kelelahan mempengaruhi pola tidur seseorang, di mana semakin seorang merasa lelah, periode REM semakin singkat. Stres fisiologis. Kecemasan meningkatkan kadar norepinefrin dalam darah sebagai hasil dari stimulasi sistem saraf simpatis. Perubahan zat kimia ini menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk mencapai tahap tidur 4 NREM dan REM serta perubahan waktu untuk bangun. Obat-obatan jenis hipnotik dan barbiturat mengurangi tidur REM. Penggunaan alkohol dan stimulan. Pola tidur seorang yang meminum alkohol akan mengalami gangguan untuk tidur REM. Selain alkohol, minuman yang mengandung kafein juga dapat menstimulasi SSP sehingga pola tidur seorang bisa terganggu. Diet. Underweight dan overweight bisa mempengaruhi pola tidur. Menurut Tristan Stonehill tahun 1976 menyatakan bahwa underweight penurunan total waktu tidur karena seseorang terbangun dan terbiasanya waktu bangun pun cepat. Sedangkan overweight, peningkatan total waktu tidur, tidak sering terbangun dan bangun tidur lambat. Kegunaan tidur. Dead Man and Woman. Beradaptasi terhadap rangsangan yang dapat menimbulkan kecemasan, memperbaiki ingatan, mempermudah mempelajari satu serta dalam mengatasi masalah-masalah sulit. Relaksi. Kebutuhan tidur rata-rata per hari
bayi baru lahir lama tidur 14-18 jam per hari dengan 50% REM dan satu siklus tidur rata-rata 40-60 menit. Bayi SD 1 tahun satu siklus tidur rata-rata 12-14 jam sehari dengan 20-30% REM dan tidur sepanjang malam. Toddler 1-3 tahun lama tidur 11-12 jam per hari dengan 25% REM dan tidur sepanjang malam dan tidur siang. Prasekolah 11 jam per hari dengan 20% REM. Usia sekolah 10 jam per hari dengan 18,5% REM. Usia sekolah 10 tahun dewasa 7-8 jam per hari dengan 20% sampai 25% REM. Dewasa menengah 7 jam per hari dengan 20% REM dan sering sulit tidur. Dewasa tua 6 jam per hari dengan 20% sampai 25% REM dan sering sulit tidur. Gangguan yang tidur sering terjadi: insomnia, merupakan satu tidak mampu untuk tidur dengan kualitas yang akurat. Insomnia bisa ditemukan seorang tidak nyaman secara fisik tetap lebih sering karena simulasi mental yang berlebihan, kecemasan, seorang yang mengandung obat-obatan atau minuman yang mengandung alkohol yang bisa menimbulkan insomnia. Seorang yang menderita insomnia akan merasa tidak segar pada bangun. Terdapat 3 jenis insomnia. Kesulitan untuk tidur, intel insomnia, kesulitan untuk mempertahankan tidur karena frekuensi bangun yang lebih panjang, intermittent atau maintenance insomnia, bangun lebih cepat atau premature awakening, terminal insomnia. Hypersomnia, berlawan dengan insomnia, tidur yang berlebihan sepanjang hari. Umumnya masalah psikofisiologis, gangguan psikiater, kerusakan SSP, kelainan ginjal, hati, atau gangguan metabolisme, diabetes, ketoacidosis, dan hipotiroid. Pada kasus lain, hipersomnia digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab kerja. Narkolepsi berasal dari bahasa Yunani yakni narko yang berarti kesemutan dan lepsis yang berarti kejang. Narkolepsi merupakan gangguan yang bersifat kronis yang ditandai dengan tidur yang tidak terkendali. Adanya gerakan tiba-tiba pada saat tidur yang menyebabkan seorang terbangun. Penyebabnya terjadinya tidak diketahui, walaupun hal tersebut diyakini sebagai kelainan genetik pada SSP di mana periode tidur REM tidak bisa dikendalikan. Banyak penderita narkolepsi mengalami katakleks, paralis otot sebagian atau keseluruhnya. Katakleks ini seringkali disebabkan oleh rangsangan emosi yang kuat, tertawa atau menangis. Manifestasi lainnya: tidur sepanjang hari, halusinasi, atau loss control otot. Parasomnia berlaku seorang yang tiba-tiba terbangun pada saat tidur dan keadaan ini sangat mengganggu pola tidur. Jenis parasomnia adalah somnambulisme, sleepwalking, night terror, nocturnal enuresis, sleep taking, nocturnal erection, brushing.
Ya, baiklah, ini sampai situ hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.